Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita pelajari tentang min, median, dan modus. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dalam statistika dikenal istilah ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan dari suatu data seperti min, rata-rata, median nilai tengah, dan modus adalah datum yang sering muncul. Min atau rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari sekelompok datum. Min dinotasikan dengan tanda X bar. Jika data terdiri dari n datum, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn, maka min dari data dirumuskan dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai n dibagi dengan n. Jika data disajikan dalam bentuk tabel sebaran frekuensi data tunggal seperti pada tabel berikut, maka min dari data tersebut dirumuskan. Jadi kalau ada X1 sebanyak beberapa, X2 sebanyak beberapa, X3 sebanyak F3, Xn sebanyak Fn, maka rata-ratanya adalah F1 kali X1, F2 kali X2, F3 kali X3 sampai Fn kali Xn dibagi F1, F2, F3 sampai Fn. Median nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari sekelompok datum setelah diurutkan. Median dinotasikan dengan ME, banyak datum bisa genap atau ganjil, sehingga rumus untuk mencari median adalah untuk data ganjil, median adalah data ke n plus 1 bagi 2 dibagi 2. Dan untuk data genap, data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Untuk lebih mudahnya nanti kita masuk ke pembahasan soal. Untuk modus, misalkan berat badan 14 murid kelas 5 di suatu sekolah dasar adalah 18, 19, 21, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 33. Banyak datum yang menyusun berat badan ke-14 anak tersebut tidaklah sama. Datum yang paling sering muncul dinamakan modus. Modus biasanya dinotasikan dengan MO. Dari data di atas, modusnya adalah 21, karena 21 paling sering muncul, 21 yang paling sering muncul. Nah, coba kita masuk ke contoh soalnya. Pertama, modus data dari 87569576575 adalah, kita cek saja, yang nilainya 9 di sini ada 1 saja. Yang nilainya 7 di sini ada 1, 2, 3. Yang nilainya 5 ada 1, 2, 3, 4. Yang nilainya 4 tidak ada. Maka yang paling banyak adalah nilai 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Pertanyaan kedua, diketahui sekelompok data 30, 35, 45, 35, 25, 25, 40, 35, 40. Pernyataan yang benar adalah, ini ditanyakan adalah modusnya, maka kita cek modusnya. Yang 25 kita cek dulu ada 1, 2. Untuk 35 kita cek ada 1, 2, 3. Berarti modusnya adalah 35, sehingga jawaban A dan B salah. Berarti jawabannya tinggal modus 35 C dan D benar. Ini kita lihat, modus adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan adalah salah, namanya median. Data yang memiliki frekuensi terbanyak, berarti jawabannya yang D. Perhatikan data berikut, 10, 5, 6, 7, 6, 9, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 4. Median dari data di atas adalah, untuk mencari median kita urutkan dari yang terkecil. Ini 4, yang paling kecil kita coret dulu. Terus 5-nya ada 1, 2, 3, berarti 5-nya 1, 2, 3. 6-nya ada 1, 2, 3, 4, kita tulis 6-nya sebanyak 4. 7-nya ada 1, 2, 3. 8-nya ada 1, 2. 9-nya ada 1, 2. 10-nya ada 1. Nah, untuk mencari median tinggal kita coret kiri kanan kiri kanan. Ini kita coret sampai habis. Kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah, sisa 6 dan 7, maka mediannya tinggal
kita jumlah dibagi 2, 6 tambah 7 dibagi 2, 13 dibagi 2, 6 setengah. Berarti jawabannya yang B. Pertanyaan 4, tabel di bawah menunjukkan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Median dari nilai ulangan matematika tersebut adalah, ini kalau kita tulis satu per satu, ini nilai 4 ada 3, 5 ada 8, 6 ada 10, 7 ada 11, 8 ada 6, 9 ada 2, maka terlalu panjang. Maka ada cara yang lebih mudah, yaitu perhatikan caranya. Yang kita coret adalah frekuensinya, 3 sama 2 ini kiri kanan kita coret. Karena ini ada 3 nya ada 2, maka selisihnya 1, sisanya adalah 1, kita tulis di bawahnya angka 3. Terus kiri kanan lagi, 1 sama 6 kita coret, berarti sisanya, ini 1 ini 6, sisanya ada 5. Terus kita coret lagi, kiri kanan 8 sama 5, berarti masih sisa 3. Terus 3 sama 11 kita coret, masih sisa 8. Dan 10 sama 8 kalau kita coret, sisanya 2. Nah, karena sisanya terletak di 6, maka medianya adalah 6. Nomor 5, nilai rapor siswa pada semester ganjil adalah sebagai berikut: 7888, 9, 66, 787. Rata-rata nilai rapor tersebut adalah, kalau mencari rata-rata tidak perlu diurutkan. Rata-rata simbolnya adalah ekspert, tinggal kita jumlahkan saja. 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 7 dibagi banyaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, ada 10. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja berapa. 15 tambah 16, 31, 40, 40, 52, 60, 74. 74 dibagi 10 adalah 7,4. Jawabannya yang C. Pertanyaan 6, nilai remedial ulangan harian matematika adalah sebagai berikut: 60, 70, 85, 70, 90, 50, 60, 75, 70, 80, 90, 60, 80, 65, 60. Modus dan rata-rata. Di sini kita cek modusnya ada 2 pilihan, 60 atau 70. Maka kita fokus saja ngitung yang 60 sama 70. Yang 60 ada 1, 2, 3, 4. Yang 70 ada 1, 2, 3. Berarti jawabannya modusnya adalah 60. Berarti yang mungkin adalah A sama B. Nah, tinggal kita menghitung rata-ratanya. Untuk data sebanyak ini ya memang harus teliti, tapi ada baiknya kita bentuk tabel dulu, nilai sama frekuensi. Di sini yang nilai paling kecil adalah 50. 50-nya ada 1. Terus setelah 50, 60. Tadi 60-nya ada 4. Kita coret biar lebih memudahkan. Terus 65. 65-nya ada 1 saja. 70-nya ada 3. Sudah, ini kita coret saja. Terus 75-nya ada 1. 80-nya ada 1, 2. 85-nya ada 1. 90-nya ada 2. Sudah habis. Maka untuk mencari rata-rata, ini kita kalikan dulu nilai dikali frekuensi. 50 kali 1 adalah 50, 60 kali 4 240, 65 kali 1 65, 70 kali 3 210, 75 kali 1 75, 80 kali 2 160, 85 kali 1 85, 90 kali 2 180. Kita jumlahkan baik frekuensi atau dan NF-nya. Ini 6, 9, 10, 15. Ini 0005, 15 masih 1, 10, 16, 17, 24, 30, 46 masih 4, 6, 8, 9, 10, 1065. Maka rata-ratanya tinggal kita bagi saja, 1065
dibagi dengan 15, nanti ketemunya adalah 71. Berarti jawabannya yang B. Soal ke-7, diagram batang di bawah ini menunjukkan hasil panen padi di suatu wilayah. Hasil panen padi rata-rata per tahun adalah, ini kita lihat, ini ada 6, ini ada 3, ini ada 9, ada 4, dan ada 11. Maka rata-ratanya tinggal kita jumlahkan saja. 6 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 11 dibagi dengan ada 5 buah 5 tahun. Ini 20, 30, ini 20, 33 dibagi 5 ketemunya adalah 6,6. Berarti jawabannya yang B. Pertanyaan ke-8, diketahui nilai matematika dari 10 murid 7x 9, 9, 10, 7, 10, 6, 6, 8. Jika min dari nilai tersebut 7,8, maka nilai X adalah min atau rata-rata, yaitu caranya adalah 7 tambah X tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 10 tambah 6 tambah 6 tambah 8 dibagi dengan 10 murid. Rata-ratanya adalah 7,8 sama dengan, ini kita jumlahkan, 16, 32, 42, 52, 60, 72. 72 tambah X dibagi 10. 7,8 bisa kita tuliskan 78 per 10 sama dengan 72 plus X dibagi 10. Karena sama-sama per 10 kita bisa coret. Berarti 78 sama dengan 72 ditambah X. 72 kita pindah jadi 78 dikurangi 72 sama dengan X, maka nilai X adalah 6, sehingga jawabannya yang A. Untuk pertanyaan 9, nilai ulangan matematika seorang siswa dalam beberapa kali ulangan terlihat pada tabel berikut. Nilai rata-rata siswa tersebut adalah, maka kalau sudah ada tabel tinggal kita kalikan saja N kali F. 6 kali 1 adalah 6, 7 kali 3 21, 8 kali 3 24, 9 kali 1 9. Kita jumlahkan frekuensi dan NF-nya. Ini ketemu 8, ini 30 sama 30, 60. Maka rata-ratanya tinggal kita bagi saja, 60 dibagi 8, ketemunya adalah 7, 4 per 8, atau kita sederhanakan 7,5. Jawabannya yang C. Pertanyaan 10, tabel di bawah menunjukkan nilai tes tertulis seleksi penerimaan pegawai di suatu perusahaan. Jika perusahaan menentukan peserta yang mendapatkan nilai kurang dari rata-rata dinyatakan gagal mengikuti seleksi selanjutnya. Banyak peserta yang berhak mengikuti seleksi berikutnya adalah, kita cari dulu NF-nya, nilai kali frekuensi. Kita cari, ini 4 kali 3 12, ini 35, 54, 70, 88, 81, dan 10. Kita jumlahkan frekuensi dan NF-nya. Ini kalau dihitung 10, 20, 30, 40, 50. Dan ini kalau kita jumlahkan 100, 180, 261, 270, tambah 80, 350. Maka rata-ratanya tinggal kita bagi 350 dibagi 50, ketemunya 70. Maka yang kurang dari rata-rata adalah 4, 5, 6. Sehingga yang boleh mengikuti seleksi adalah yang nilainya 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya tinggal kita jumlahkan 10 tambah 11 tambah 9 tambah 1. Ketemunya adalah 31. Jawabannya yang D. Pertanyaan 11, diagram batang di bawah menunjukkan nilai ulangan matematika. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari rata-rata, kita buat tabel dulu ini. Ada nilai, ada frekuensi, dan NF-nya kita cari. Yang nilainya 5, di sini ada 1. Yang nilainya 6 ada 3. Yang nilainya 7 ada 4. Nilainya 8 ada 6, nilai 9 ada 4, dan nilai 10 ada 2.
Nah, kita kalikan 5 kali 1 adalah 5, 6 kali 3 18, 7 kali 4 28, 8 kali 6 48, 9 kali 4 36, 10 kali 2 20. Kita jumlahkan masing-masing. 1 tambah 3 tambah 4 10, 14, 20 ini 5 tambah 8 13, 29, 35, masih 3, ini 6 10 15. Berarti rata-ratanya tinggal kita bagi saja. 155 dibagi dengan 20, ini ketemunya 7, 140 masih 15,75. Maka yang nilai lebih dari rata-rata adalah nilai 8, 9, 10. Sehingga banyaknya tinggal kita jumlah, yaitu 6 tambah 4 tambah 2. Ketemunya 12, yang C. Pertanyaan 12. Rata-rata 6 buah bilangan 68 dan rata-rata 14 buah bilangan lainnya adalah 78. Rata-rata 20 bilangan tersebut, ini X bar gabungan. X bar gabungan adalah F1 X1 bar ditambah F2 X2 bar dibagi F1 tambah F2. Apa itu F1 F2 X1 X2? F1 pertama ada 6 buah, berarti ini F1 rata-ratanya adalah X1. 14 bilangan F2 rata-ratanya X2. Berarti rata-rata dari 20 bilangan adalah rata-rata gabungan. Kita masukkan 6 dikali 68 ditambah 14 dikali 78 dibagi 6 ditambah 14. 6 dikali 68 adalah 300. Ini 48 masih 4, 408. 14 kali 78 kita hitung dulu. 32 masih 3, 31, 87, 2, 9, 1092 dibagi 20. Ini ketemunya 1500 dibagi 20. Nolnya dicoret, hasilnya 75. Berarti jawabannya yang B. Pertanyaan 13. Rata-rata nilai ulangan matematika dari 12 murid adalah 85. Jika 3 murid ulangan susulan, maka nilai rata-rata menjadi 82. Nilai rata-rata dari 3 murid yang ulangan susulan adalah, ini adalah F1-nya dan ini X1 barnya. Yang kedua F2-nya 3 murid, rata-ratanya belum tahu, berarti ini X2 barnya belum tahu. Dan rata-ratanya menjadi 82, ini adalah X bar gabungan. Jadi kita masukkan X bar gabungan adalah F1 kali X1 bar tambah F2 kali X2 bar dibagi F1 tambah F2. Di sini F1-nya ada 12 murid, rata-ratanya 85, tambah 3 murid, rata-ratanya belum tahu, kita misalkan X dibagi 12, F1-nya F2-nya 3, rata-rata gabungannya adalah 82. Nah, ini kita hitung 82 sama dengan 85 dikali 12, kita hitung dulu 017 58, ketemunya 0210, 1020 ditambah 3X dibagi 15. Kita kalikan 82 dengan 15 sama dengan 1020 ditambah 3X. 82 dikalikan 15, ini ketemu 041 28 03 12, berarti 1230 sama dengan 1020 ditambah 3X. Enggak cukup tempatnya, kita pindahkan. 1230 dikurangi 1020 sama dengan 3X, 210 sama dengan 3X, maka sama-sama kita bagi 3 supaya bisa dicoret, ketemu X nya adalah 70, maka jawabannya yang A. Nomor 14. Hasil ulangan matematika dari 32 siswa adalah 8,5. Seorang siswa yang memperoleh nilai 90 tidak disertakan. Nilai rata-ratanya menjadi X bar gabungan, berarti F1 X1 bar ditambah F2 X2 bar
dibagi F1 plus F2. Mula-mula ada 32 siswa, berarti F1 rata-ratanya 85, X1 bar. Seorang siswa berarti F2, X2 barnya 90. Maka nilai rata-ratanya menjadi adalah X bar gabungan. Kita masukkan, F1-nya adalah 32, rata-ratanya 8,5. Dikurangi, kenapa dikurangi? Karena tidak disertakan, berarti berkurang satu orang yang nilainya 9,0. Berarti ini bukan F1 tambah F2, berarti F1 dikurangi F2, 32 kurangi 1. Kita hitung 32 dikali 85, ini 0, 16, 16 masih 1, 25, 02, 72. Ini nolnya hilang, jadi 272 dikurangi 9 per 31, ketemunya 263 dibagi 31. Ini kita bagi dulu, 263 dibagi 31, 8, 248, ini dikurangi masih 51, dikasih koma 150 berarti 4, 124 masih 26, 260 berarti kalikan 8, 248 masih 120, ini kalikan 3 atau 8,48, berarti jawabannya yang C. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.